Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan ya Ibu Linda juga keadaan baik dan keluarga ya. Terima kasih Bapak. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Ya. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas di modul 3.1 tentang dilema etika untuk mewawancarai kepala sekolah yang ada di lingkungan sekolah saya. Nah, apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Bersedia. Dilema Etika. etika. Ini poin yang penting yang sekarang bahkan tingkat Bisa dimulai ya Bapak ya. Ya, Bangga. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral? Kasus-kasus yang ada di sekolah ini. Ya, jadi ada dulu mengenai terkait dengan etika dan bujuk moral itu identifikasinya diantaranya adalah dari terutama dari wali kelas, kemudian juga kedua dari guru piket, jadi data itu saya selaku penanggung jawab menerima data dari wali kelas dan dari guru piket, tetapi secara pribadi juga saya kadang-kadang langsung terjun ke kelas ya untuk mengidentifikasi. Khawatir artinya terlewatkan oleh guru piket atau oleh wali kelas. Ini tentang hal 2 poin tadi ya. Iya. Seperti itu. Jadi Bapak mengidentifikasinya langsung baik melalui wali kelas, guru piket dan langsung ke kelas masing-masing gitu ya Pak ya. Atau bahkan ada ini tapi jarang sekali. Ada yang langsung ini pengecualian, ada hanya beberapa. Ada langsung dari orang tua, ada langsung dari orang tua yang langsung melalui WA. Saya sudah menerima beberapa WA dari orang tua tentang masalah etika ini. Seperti itu Bu ya. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mengambil keputusan sepahit apapun harus diputuskan, harus cepat ya. Ketika menemukan dilema etika itu harus cepat diputuskan. Tetapi keputusannya itu tentu harus bijaksana ya, dan mempertimbangkan berbagai faktor. Seperti itu. Biasanya itu saya di sekolah di SMPN 1 Muncang itu ada yang namanya Dewan Kehormatan Siswa DKS. Jadi ketika ada dilema seperti itu, hal-hal yang tersangkut mengenai siswa itu masuk ke wali kelas masuk ke kepala sekolah, biasanya saya memusyawarahkan, menyampaikan, kemudian diputuskan bersama-sama dan saya memutuskan, teman-teman memberikan masukan. Jadi ada yang namanya DKS. Anggotanya Dewan Kehormatan Siswa itu diantaranya ada Wakasek Kesiswaan, ada salah seorang wali kelas 7, salah seorang wali kelas 8, salah seorang wali kelas 9, kemudian ada koordinator BP di situ ya. Kemudian juga ada TU juga itu untuk kaitan dengan administrasinya. Seperti itu dah. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak ambil untuk menyelesaikan kasus selama ini? Langkah-langkahnya jadi ketika misalnya ada laporan masuk ada masalah ya. Ada masalah tentang dilema etika itu ya. Ada masalah terutama ya pelanggaran lah. Kaitan dengan permasalahan pelanggaran siswa gitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga itu pelanggaran etika guru ya atau personal, tapi kita bicara siswa lah, dibatasi ke siswa. Itu biasanya ada masukan dari wali kelas atau ada informasi dari guru piket. Kemudian ada juga langsung tadi itu saya selalu mengkonfirmasi dulu ke wali kelas. Kemudian kalau misalnya masalah itu tidak begitu berat, tidak dibawa ke DKS ya, Dewan Kehormatan Siswa ya, tidak, tetapi kami selesaikan antara kepala sekolah dengan wali kelas misalnya ya, dan koordinator BP. Jadi saya selalu
koordinasi, tidak diputuskan sendiri oleh kepala sekolah. Tetapi kalau misalnya ini suatu yang sangat urgen yang harus cepat diputuskan, maka kadang-kadang saya tidak menggunakan prosedur itu, ya. Karena ini dirasa ini harus cepat diputuskan. Ada seperti poin-poin misalnya apa ya? Ketika misalnya ada permasalahan kehadiran siswa yang ternyata ketika kepala sekolah mengadakan sidak ke warung-warung di sekitar sekolah, nah, itu kemudian kepala sekolah menemukan langsung siswa ada di luar, ada di warung. Nah itu kan harus segera bertindak, karena teman-teman wali kelas, teman-teman guru piket kan sedang bertugas, seperti itu ya poin-poinnya. Jadi pada intinya tetap selalu mengutamakan koordinasi, ya, dengan wali kelas terutama, kemudian dengan guru piket dan guru mapel yang lain, seperti itu. Kalau masalahnya berat, maka dibawa ke DKS tadi, Dewan Kehormatan Siswa, seperti itu ya. Iya. Jadi selain dengan beberapa prosedur tersebut, menurut Bapak apakah efektif dalam pengambilan keputusan setelah melakukan langkah-langkah yang Bapak jelaskan tadi? Apakah itu efektif? Sebenarnya karena ini kaitannya dilema ya, tadi itu ya, si malakama. Jadi segi efektifnya itu sebenarnya bukan efektif atau tidak efektif sebenarnya, tetapi adil atau tidak adil mungkin ya, manusiawi atau tidak gitu kan, ya. Seperti itu sebenarnya. Tetapi kalau ditanya mengenai efektifnya, kalau segala permasalahan dimusyawarahkan bersama, ada koordinasi, ya, tidak diambil sendiri oleh wali kelas misalnya, diputuskan sendiri, atau oleh guru piket mengambil keputusan sendiri, itu juga kurang efektif saja. Jadi intinya sangat efektif karena ada koordinasi, ada koordinasi. Lalu tantangan apa saja yang pernah Bapak alami selama pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya nih Pak. Tantangannya ini yang pertama, ketika kita menghadapi dilema etika, ternyata di aturan tata tertib, ya, di aturan tata tertib siswa itu ternyata tidak tercantum. Nah, itu tentu harus ada kebijakan lain kan, ada aturan ya, yaitu tata tertib siswa, dan ada kebijakan, ada aturan dan ada kebijakan. Nah ini ada kadang-kadang hal-hal yang tidak terrekap ya, atau tidak tercover gitulah secara umum di tata tertib siswa, tetapi terjadi permasalahannya. Itu yang jadi masalahnya. Kemudian yang kedua, kalau sudah menyangkut hukum, kalau sudah menyangkut hukum itu urusannya kan sudah dengan APH. Contoh misalnya anak-anak tawuran, kemudian anak misalnya Allah baiknya terlibat narkoba, tapi itu belum pernah ya. Atau misalnya masalah pelecehan seksual, dan itu terjadi di luar misalnya, itu yang berat. Pernah terjadi itu masalah tawuran dengan sekolah terdekat, tetapi alhamdulillah pihak APH itu, aparat penegak hukum ya, kepolisian dalam hal ini, lebih mengutamakan kebijakan tentang pendidikan, alhamdulillah. Jadi tidak menggunakan kebijakan itu, lebih ke keluarga. Pengambilan keputusannya ya Pak Iya, ya? seperti itu. Jadi itu masalahnya. Satu adalah kadang-kadang tidak tercover di aturan. Nah, kedua kalau sudah menyangkut hukum, gitu. Karena sudah menyangkut orang lain, menyangkut pihak lain, seperti itu. Lalu apakah Bapak membuat jadwal khusus atau bertindak secara langsung dan cepat ketika menghadapi kasus dilema etika? Apakah ada jadwal khusus atau jika ada kasus langsung menyelesaikannya secara cepat? Kalau ya seperti itu. Jadi
jelas itu kalau ada kasus yang secara apa namanya kalau kasus itu kan biasanya mendadak. Iya. Kasus itu tidak direncanakan, kadang-kadang benar. Jadi memang harus langsung segera ditangani, ya diselesaikan gitu. Karena khawatir berkembang lebih besar. Gitu. Seperti itu harus segera. Tetapi juga permasalahan dilema ITK ini kami selalu disampaikan di rapat dinas sekolah seperti itu. Jadi kami selalu bahas setiap rapat dinas sekolah, selalu disediakan waktu untuk menyampaikan laporan permasalahan siswa dari masing-masing kelas. Itu yang bicara wali kelas. Jadi meminimalisir ya Pak ya? Ya, alhamdulillah ya meminimalisir. Lalu apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, subhanallah, jadi teman-teman yang sangat terasa, wali kelas, guru-guru yang lain, guru wakase, kemudian termasuk di dalamnya juga komite sekolah. Itu aparat hukum juga, mereka selalu koordinasi dengan kita kalau ada masalah, walaupun masalahnya baru satu kali dengan aparat hukum. Selalu itu yang membantu ya secara pribadi ke saya gitu, sehingga meringankan beban saya selaku penanggung jawab. Pertanyaan terakhir ya Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dari etika? Ya. Pengalaman yang diambil ya, yang harus jadi catatan kita yang pertama, kalau ada masalah, apalagi terkait dengan dilema-dilema seperti itu, segera, jangan dibiarkan berlarut gitu. Nanti bisa membesar masalahnya, harus segera ke satu itu. Kemudian yang kedua jangan lupa itu yang biasanya kadang-kadang kita lupa kepada catatan. Nah, itu harus tercatat biasanya. Jadi ketika kita ada musyawarah, adakan ngobrol, adakan koordinasi dengan wali kelas, dengan guru lain, dengan orang tua siswa, itu ada semacam notula. Ada notula. Jadi jangan lupa itu. Jadi catatan itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, sepahit apapun permasalahan tentang dilema ITK ini harus diambil keputusan. Walaupun itu keputusannya sangat menyakitkan, tetap kita harus memutuskan. Ya, karena kalau tidak diputuskan, dibiarkan mengambang, itu tadi itu tidak ada keputusan, salah juga, bahaya juga. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, saya baik, saya fresh. Ya, alhamdulillah ya Pak. Ustadz, ini saya ingin bertanya beberapa hal. Hari ini kita akan melakukan wawancara. Karena pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas di pendidikan CGP Angkatan 9 Kabupaten Lebak, itu mengenai wawancara bagaimana seorang kepala sekolah itu bisa memberikan keputusan ketika dia berada di dalam situasi dilema etika dan ujuk moral. Apakah Bapak Ustadz bersedia untuk saya wawancara? Insya Allah bersedia, meskipun mungkin jawaban saya kurang memuaskan, tapi saya berupaya untuk menjawab. Iya, terima kasih ya Bapak atas waktunya. Langsung saja ya Bapak ya. Bapak sebagai kepala sekolah SMA Al-Ajkia ini sudah berapa tahun kalau boleh saya tahu? Saya dipercaya sejak 2019, berarti terhitung sekarang itu baru 3 menjelang 4. Iya, cukup ya, 3 sampai 4 tahun ya Bapak menjalankan tugas sebagai kepala sekolah di SMA Al-Ajkia ini. Pasti di 4 tahun ini Bapak sering mengalami beberapa kasus-kasus atau kendala-kendala yang Bapak hadapi ketika menjabat sebagai kepala sekolah. Tentu saja, pasti. Saya ingin berbagi pengalaman atau sharing dari Bapak ya
terkait beberapa kendala atau kasus-kasus yang pernah Bapak hadapi. Apakah Bapak bersedia? Siap, bersedia. Baik ya, untuk pertanyaan pertama ya Pak, selama ini Bapak sebagai kepala sekolah, apakah Bapak dapat bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral? Pernah, Mm-mm. ya sering. Iya. Salah satu yang saat ini saya hadapi itu adalah ketika kebijakan yayasan untuk tidak membolehkan anak membawa gadget ya. Iya. Dalam hal ini gadget juga sebenarnya tidak melulu kita tafsirkan bahwa gadget ini berbahaya untuk anak, tetapi ada hal positif yang bisa diambil dari anak. Nah, kebetulan kejadian kemarin itu ada 6 siswa kelas 12 membawa gadget dengan alasan untuk membaca materi-materi yang diberikan oleh guru lesnya, tetapi tidak mendapatkan izin dari pembina harian kesiswaan. Akhirnya itu menjadi sanksi tersendiri ya. Nah, di sisi lain itu juga saya menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sepenuhnya salah gitu. Tetapi ada regulasi yang harus mereka lakukan, tahapan-tahapannya, perizinannya dan lain sebagainya. Ketika saya mengkonfirmasi misalnya kepada orang tua, ternyata betul orang tuanya juga tahu bahwa di sini itu tidak boleh, tetapi mereka merekomendasikan untuk memberikan gadget itu untuk sewaktu-waktu membaca materi yang diberikan oleh guru privatnya gitu, seperti itu. Jadi penggunaan gadget di lingkungan pondok gitu ya, di lingkungan pondok pesantren gitu. Memang gadget itu betul yang apa kata Ustaz kemukakan tadi ya, ada nilai positif dan negatifnya, tergantung kitanya ya tadi. Jadi harus ada regulasi yang mengatur tentang penggunaan gadget di sekolah gitu ya. Betul. Pertanyaan yang selanjutnya ya Bapak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kebetulan kalau basic sekolah kita ini adalah yayasan ya. Di atas kepala sekolah ada otoritas tertinggi yaitu pemilik yayasan, ketua yayasan. Nah, di samping kita melakukan secara struktural diskusi atau pemecahan masalah mengenai pengambilan keputusan, tetapi kita tidak melupakan struktural. Misalnya ada anak yang istilahnya secara IQ dia memang agak jauh lah ya, artinya dia tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, tetapi di samping itu ada tekanan dari peraturan bahwa kita tidak diperbolehkan untuk tidak menaikkan anak ya, misalnya. Nah, dengan kelebihan basic pondok pesantren ini kami tentu harus uji petik mengenai kebaikan lain yang dimiliki oleh anak ya. Salah satunya adalah mungkin uji petik dari sisi akhlak dia sehari-hari, kemudian uji petik kedisiplinan beragama dan lain sebagainya. Itu bagian daripada alternatif lain untuk menganggap bahwa anak ini baik. Nah, dalam pengambilan keputusannya tentu kami tadi tidak melupakan struktural ya. Ada bagian kesiswaan di situ hadir, kemudian kepala sekolah mengambil keputusan sementara untuk kemudian dilaporkan kepada ketua yayasan apakah kedua kesimpulan baik dari kesiswaan maupun dari kepala sekolah ini mana yang lebih baik. Nah, secara legowo saya sebagai pemimpin tentunya jika memang keputusan ini berlawanan dengan harapan saya dari ketua yayasan, misalnya yang dipilih adalah alternatif yang satunya, saya secara legowo menerima. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa saja yang biasa Bapak lakukan selama ini? Pertama, tentu dalam studi kasus ini
harus ada bukti ya yang akurat. Misalnya anak ini punya kasus apa, tentu saja di sayap-sayap bawah itu kita buat namanya tim keamanan atau tim pengidentifikasi benar atau tidak kasus itu. Selanjutnya ditindaklanjuti, dikomunikasikan dengan bagian kesiswaan, atau dikatakan kalau di pondok ini ada namanya pembina harian, yaitu Ustadz Habibie biasanya. Nah setelah itu baru kita klasifikasikan apakah kesalahan ini termasuk kesalahan berat, kesalahan ringan, atau kesalahan biasa. Kita bisa menilai dari bukti-bukti yang ada dengan mengumpulkan bukti-bukti terlebih Iya. dahulu ya. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang paling efektif kira-kira? Yang paling efektif ya. Seiring dengan apa namanya ya, kita menghindari hukuman-hukuman yang jenisnya fisik kemudian dapat mempengaruhi mental mereka. Tidak, kita lebih kepada sanksi-sanksi etik berupa Teguran mungkin? Kalau satu teguran tentunya, yang kedua tentu ada sanksi yang dapat sedikitnya membuat anak jera dan sadar lah istilahnya. Itu melalui pendekatan religius, pendekatan emosional. Bagaimana cara seorang leader merebut hatinya untuk dia bisa menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh dia itu tidak baik misalnya. Nah kemudian di samping itu kita ada di sayap bawah itu bagian ubudiyah, kalau bisa dikatakan bagian kerohanian lah ya, untuk secara langsung mendidik melalui kegiatan-kegiatan disiplin peribadatan. Nah ya sementara ini alhamdulillah untuk Al-Azkiyah sendiri, SMA Al-Azkiyah sendiri berada pada posisi yang aman dan nyaman melalui tahapan-tahapan itu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang Bapak hadapi? Ya. Tantangan yang saya hadapi ya salah satunya adalah birokrasi antara kepemimpinan manajerial sekolah dengan kepemimpinan yayasan. Seiring dengan adanya perbedaan antara regulasi pesantren dengan regulasi sekolah, sehingga keputusan itu agak sedikit lamban gitu untuk diputuskan harus seperti apa itu intinya. Jadi saya sebagai kepala sekolah agak kesulitannya ya pertama kalau struktural dalam sekolah tentu jelas ya, ada bagian-bagian tertentu, tetapi di samping saya harus mengambil keputusan sendiri, juga keputusan tersebut harus berada atau harus atas sepengetahuan yayasan, sehingga saya membutuhkan begitu banyak waktu untuk memutuskan satu hal, karena di sisi lain saya juga ingin dinilai oleh seorang ketua yayasan bahwa setiap keputusan saya itu ideal. Itu aja sih. Jadi waktu gitu saja. Lalu apakah ada sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Pada prinsipnya saya secara terjadwal tidak punya ya, tapi setiap permasalahan saya harus putuskan pada saat itu juga gitu. Karena bagi saya menunda-nunda kasus ini adalah merupakan bagian daripada menambah masalah. Bagi saya setiap permasalahan harus segera diselesaikan gitu. Kalau memang membutuhkan keterlibatan orang tua, tentu kami memanggil dengan secara resmi surat gitu. Kalau membutuhkan
high power seorang ketua yayasan, kami juga melibatkan secara langsung. Oke, berarti intinya kolaborasi dan Kolaborasi. kerjasama antara orang tua, Betul. guru dan ketua yayasan ya Bapak ya. Ya, tidak terlepas juga komite. Iya, komite sekolah ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja ada. Ya, salah satunya saya mengakui bahwa pengaruh ketua yayasan juga sangat baik untuk saya gitu. Kemudian di sisi lain juga ada asatid atau asatidah yang ada di bawah yang bisa terjun secara langsung mengidentifikasi persoalan. Karena di sini full anak diawasi di tiap-tiap mesnya atau kamar asramanya ada satu pengasuh di situ.